Jadi tugasmu cuma manggil, aku yang datengin orang. Di situ dikatakan Al-Quran, lantas kemudian Ibrahim menyeru manusia untuk haji. Nah maka dari situlah awal ceritanya kenapa haji itu muncul. Nah kalau kita tarik balik supaya lengkap picture-nya, Ka'bah. Ka'bah ini dari mana? Ada kisah begini cerita kata Rasulullah. Adam diturunkan ke dunia. Dulunya kan dia di langit. Di langit itu dia ngelihat satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini ada tempat di mana malaikat ini bertawaf di situ. Kayak Ka'bah lah kira-kira. Dan malaikat-malaikat di situ saking spesialnya adalah ada malaikat-malaikat yang diciptakan khusus bertawaf. Setelah itu langsung sudah selesai. Nggak lagi melakukan tugas apapun. Diganti lagi dengan soft-soft malaikat yang baru untuk bertawaf. Nah ketika di dunia, Adam itu bilang sama Allah, ya Allah kangen dengan Baitul Ma'mur. Aku pengen ngelihat orang tuh bertawaf untuk bertasbih memuliakan Engkau. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Dia kangen banget dengan pemandangan itu. Maka kata Allah, ya sudah, di dunia di mirroring Ka'bah. Nah, itu di zamannya Nabi Adam. Nah itu jadi lengkap tuh ceritanya. Jadi tentu ini semua disampaikan, takut salah saya, betul, disampaikan kepada Muhammad, Nabi Muhammad ya. Ayat per ayat kan. Kan kita pernah ngomongin soal Al-Quran dan betul. Prosesnya dan berapa lamanya. Itu semua istilah saya dikisahkan kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad ketika tahu kisah itu nyeritain lagi, ngelanjutin. Betul. Karena kalau emang pendahulu saya diperintahkan oleh Allah untuk menyiarkan gitu ya, mengajak orang, ya konsekuensinya berarti saya juga. Nah, itu kesimpulan Mas, itu nggak banyak yang tahu, karena itu adalah lanjutan ayat tadi. Ketika Ibrahim disuruh untuk memanggil manusia dan disuruh untuk mengubah dunia dalam tanda kutip, dia tahu bahwasanya ini tidak akan pernah bisa selesai di zaman dia. Kan dia suruh manggil, Allah yang datengin kan. Maka dia berdoa lagi. Dia doanya adalah Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi dan seterusnya. Artinya adalah gini, dia tahu dia nggak akan pernah berhasil untuk melakukan tugas ini walaupun dia sudah mulai. Dan bukan masalah selesai atau tidaknya kan, tapi prosesnya itu yang paling penting. Maka dia doa, ya Allah, tolong turunkan di antara penduduk Ka'bah ini seorang manusia dari keturunan aku yang akan ngelanjutin tugasku. Wow. Dan itulah Nabi Muhammad. Tapi dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad, aktivitas pengajakan ke situnya kosong. Ada terus. Makanya Ka'bah itu sudah masyhur menjadi tempat untuk ibadah. Bahkan sebelum Nabi Muhammad ada. Jadi Ka'bah itu sudah ada dari dulu dan mereka meyakini dari zaman Nabi Ibrahim. Lalu kemudian setelah itu mereka tinggiin, lalu kemudian dipakai, akhirnya muncul kesyirikan di daerah Jazirah Arab. Karena waktu itu ada seorang Arab ngelihat di daerah Syam, bagus nih tempat ini untuk pariwisata. Karena banyak patung-patung dan segala macam. Diintroduksi patung itu ke Ka'bah. Maka muncul zaman jahiliyah itu. Sampai Nabi Muhammad datang. Gitu. Gue mau ngomong sesuatu tapi mudah sekali dimarahin orang nih. Tapi kan asumsinya orang tolol ya. Karena kan selalu ada situs, betul, yang digunakan generasi ke generasi tanpa benar-benar paham generasi sebelum itu dipakai untuk apa. Banget. Itu yang kurang lebihnya terjadi kayak kalau di UK ada Stonehenge. Betul. Atau situs-situs lain gitu ya. Betul. Atau banyak banget kayak Monas, sederhana itu. Monas. Misalnya, ya Monas kan orang kan zaman sekarang cuma taunya itu adalah situs biasa kan gitu kan ya. Mungkin zaman dulu dipakai untuk sesuatu. Atau ya banyak hal yang lain. Monas. Monas. Ya sekarang sih dipakai untuk demo sih sebenarnya. Aduh. Tapi ya berarti antara Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad banyak penyalahgunaan tadi ya. Sangat banyak. Dibahas. Karena kalau dari segi waktu aja Nabi Ibrahim itu circa minus 2000. Itu circa minus 2000. Sedangkan Nabi Muhammad itu sekitar 600. Berarti sudah 2600 tahun. Jadi itu sangat panjang sekali masanya. Berarti saya tertarik tuh waktu disalahgunakan. Itu digunakan untuk berdoa oleh kepercayaan atau agama apa, Ustaz? Nah, orang-orang taunya adalah Ibrahimic religion. Taunya adalah agama Hanif pada saat itu. Orang-orangnya masih tetap ada, masih ada orang yang melanjutin juga. Yang menarik adalah di daerah itu
ada juga satu kota namanya Yastrib. Yastrib ini menjadi kota penting karena menjadi tempat-tempat orang-orang Yahudi tinggal pada saat itu. Nah, orang-orang yang Yahudi tinggal ini membawa juga pesan-pesan langit sebenarnya. Nah, maka mereka sebenarnya sudah di Madinah kayak di kota itu sudah biasa mendengarkan pesan-pesan langit itu. Nah, kalau kita lihat agama yang muncul berarti agama Nabi Ibrahim, setelah itu terus kemudian dilanjutkan dengan Nabi Ismail dan segala macamnya. Setelah itu muncullah namanya tadi agama pagan atau jahiliyah itu. Sedangkan di luar yang berkembang adalah agama-agama menurut nabinya tentu saja. Setelah Ibrahim nanti ada nabi-nabi yang lain, termasuk yang paling akhir yang nanti kita bahas juga adalah Yesus. Nah, ketika Yesus misalnya muncul ketika tahun 1, maka di situ yang paling umum adalah orang-orang Nasrani. Jadi agama yang benar waktu itu adalah agama yang dipimpin oleh Nabi Isa atau Yesus. Nah, selainnya berarti pagan. Karena penyembahan terhadap pagan ini umum. Cuman orang-orang nggak bilang bahwasanya mereka agama pagan. Mereka cuma bilang gini aja. Dikatakan yang pertama kali menyembah berhala itu adalah kaumnya Nabi Nuh. Karena mereka look up pada beberapa orang yang punya pengetahuan khusus, kebijaksanaan khusus, dermawan dan segala macam yang sudah mati. Maka terus kemudian setan membisikkan pada mereka, coba kamu ambil gambar aja. Nah, gambarnya kan bisa ngingetin pada mereka nih. Lama-lama gambar, gimana kalau gambarnya kita buat 3 dimensi, maka dibuatlah patung. Nah, itu yang terjadi di Mekah pada saat itu, penyembahan terhadap berhala. Artinya mereka tetap meyakini Allah, menariknya. Karena Ibrahimic religion ini membuat mereka meyakini ada namanya Allah. Makanya nama bapaknya Rasul adalah Abdullah. Artinya hambanya Allah. Tapi mereka meyakini Allah itu cuma sekedar pencipta. Allah itu cuma sekedar pengatur sebagai Rob. Tapi tidak sebagai ilah, tapi tidak sebagai tempat meminta atau tempat untuk diibadahi, tempat untuk memberikan perlindungan dan segala macam. Maka kata-kata yang muncul nanti untuk membersihkan ini adalah la ilah, bukan la robba, bukan tiada Tuhan sebenarnya, tapi tiada sesembahan. Wow. Makanya banyak orang Muslim yang salah. Kenapa? Karena mereka pikir la ilah itu tidak ada Tuhan. Tuhan itu dalam bahasa Arab adalah Rob. Tapi dalam bahasa Arab ilah itu lebih kepada ketergantungan orang dalam perlindungan, permintaan, kemakmuran dan seterusnya. Nah, itu adalah ilah. Nah, jadi orang Arab Tuhannya adalah Allah, ilahnya yang lain. Oh. Jadi sisa agama Abraham ini masih ada. Wow. Saya bakal nonton episode ini ulang sih untuk lebih lengket lagi, tapi udah kegambar ya maksudnya. Udah kegambar. Boleh nggak Ustadz tahu kenapa kalau misalkan memang dijelaskan ya. Kenapa Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggikan dasar-dasar Ka'bah. Iya, dan juga mengajak orang untuk melakukan atau mengulangi apa yang Ibrahim lakukan gitu. Ada nilai apa dalam tanda kutip ritual tersebut gitu. Kalau lu sholat ya, itu kan kita ngerti kenapa. Betul. Gitu, karena itu adalah kesempatan untuk bertemu, mengakses langsung. Tapi kalau untuk mengulangi ritual itu tuh apa sebenarnya yang dicari? Yang menarik sekali gini Mas, aku pikir puncak daripada kehidupan manusia, mungkin bukan puncak ya, tapi termasuk puncak daripada kehidupan manusia adalah ketika kita mau untuk melakukan satu perjalanan. Kayak Mas pergi ke Amerika, ini kan perjalanan kan ya. Artinya menurutku sih kalau bukan ujung sekali lagi, termasuk ujung daripada rasa cinta itu adalah melakukan perjalanan sebenarnya. Untuk mendekat pada sesuatu yang memang menjadi hal yang kita cintai itu. Misalnya contoh ya, kita nggak usah bahas Islam dulu deh. Bagi orang-orang yang senang Jepang, itu mendekati Jepang aja udah senang. Betul. Mereka pergi ke tempat wisata yang bertema Jepang, itu aja udah senang tuh. Atau ada orang Jepang datang ke Indonesia aja, mereka selalu ikutin konsernya karena bagi mereka itu adalah bentuk perjalanan. Kalau andai kan mereka punya uang dan mereka punya niat atau mereka punya, bukan niat ya, uang dan kesempatan, mereka kan pergi ke Jepang. Ya kan? Ustadz, dalam penjelasan satu kalimat itu aja saya udah ngerti dan cukup menjawab kenapa dukungan saya terhadap Manchester United itu agak susah untuk digoyahkan. 2 kali saya ke sana. 2 kali saya ke sana. Old Trafford. Betul. Pertama waktu kosong nggak ada apa-apa. Saya pas lagi di Manchester, pas lagi nggak ada pertandingan. Lagi tour stand up. Mampir ke Manchester, Old Trafford. Terus, aduh ini maaf banget ya. Apa yang suka dikumandangkan sama orang ketika
Labbaik kita. Labbaik Allahumma labbaik, talbiyah. Waktu saya masuk ke Old Trafford ada Gilang Baskara. Ada talbiyahnya ya? Iya tuh. Astagfirullah, Anda ngaco Anda Gilang Baskara. Nggak boleh ada seperti itu. Tapi dia kayak mengesankan bahwa si Panji kayak lagi. Iya, lagi pergi haji. Lagi untuk umatnya Manchester United. Saya kesana sekali ketika lagi kosong untuk tur stadion. Iya. Terus dikasih izin untuk injek rumput gitu. Rasanya ya. Terus masuk ke terowongannya, terus masuk ke locker roomnya. Ya, bring back memories. Betul. Terus kedua kalinya waktu pertandingan lawan Leicester, tahun berapa saya lupa. Leicester baru aja juara. Tahun berikutnya itu kali pertama Leicester bertandang ke United menang kalau nggak salah 4-1. Wow. Tapi dengan aneh-anehnya Manchester United dan omongan orang terhadap Manchester United agak susah untuk goyah kalau udah kayak gitu. Sekarang saya paham. Karena sudah berhaji ke Old Trafford ya. Yang ngomong Ustadz ya saya. Enggak, tapi itu benar. Kan pilgrims kan. Pilgrimage ya. Karena menurutku di Inggris bola itu udah jadi agama, Mas. Bahkan lebih tinggi daripada agama kan. Betul. Dan parahnya bola tuh apa, Mas, tahu nggak, Mas? Kalau agama, Mas, aku masuk Islam ya, orang-orang bilang, wah selamat ya. Coba misal kalau kita dari fans Manchester United jadi Liverpool, kayak emang diterima, Mas? Mana diterima, gitu kan? Jadi di dalam bola tuh kita nggak boleh pindah agama, Mas. Yeah. Nah, artinya itu efeknya juga sama sih. Artinya ketika kita mencintai sesuatu, maka menurutku termasuk di antara puncaknya adalah ketika kita mau berkunjung ke situ. Nah, maka ketika Allah itu ketika memberikan perintah untuk Ibrahim agar seluruh manusia untuk datang ke sana, karena Allah ngerti bahwa manusia akan mencapai puncak kecintaan itu. Nah, itulah namanya haji. Maka haji dikatakan sebagai puncak kan daripada rukun Islam. Karena dia adalah kalau orang cinta dia pasti mau ke situ dalam waktu khusus di tempat yang khusus. Tapi itu juga bisa berarti kalau misalnya saya saat ini memiliki kerinduan untuk lebih dekat dengan agama, lebih dekat dengan Allah, dan belum, sebenarnya berangkat ke sana justru bisa membantu. Karena saya dulu berpikir, Panji agamanya naik dulu aja, baru ke sana. Yeah. Tapi kalau dampak yang saya rasakan kepada Old Trafford pertama itu sama, maka ke sana lebih dulu sebelum beres, itu justru memancing kecintaan lebih dan keinginan karena ngelihat semuanya. Betul banget. Kan pasti pas naik haji ada gitunya juga kan. Betul. Ini bagian locker roomnya, ini bagian apa ada perjalanan-perjalanan kayak gitunya kan. Betul. Itu yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya gini, kalau kita andaikan setiap hal yang membuat kita cinta dengan Allah itu adalah hidayah, maka pusat hidayah ada di situ. Jadi Allah bilang adalah kami tinggikan Ka'bah sebagai rumah yang pertama, dan kami jadikan Ka'bah itu atau Masjidil Haram itu sebagai pusat daripada keberkahan dan hidayah. Artinya kalau kita mendapatkan sebagian daripada rasa cinta kita itu adalah hidayah daripada Allah, di situ Allah kasih pusatnya. Jadi bisa jadi ada orang yang kesana dulu baru mendapatkan rasa cinta. Cuman kalau aku rekomendasinya, karena kemarin ada yang nanya sama aku, Ustadz boleh nggak kita maksa orang untuk pergi ke sana? Karena ada satu perusahaan nih, ceritanya adalah perusahaan ini dia menghadiahkan umroh pada seluruh karyawannya, termasuk yang belum muslim. Lah kan nggak boleh. Tapi dia bilang, yaudah lu masuk Islam dulu aja. Akhirnya orang ini dalam tanda kutip masuk Islam tapi nggak yakin Islam. Sampai di sana dia ngomong, ini ngapain kita cuma muter-muter di batu doang? Karena dia belum punya niat. Tapi setelah dia selesai itu, dia masuk Islam. Beneran masuk Islam. Aku nggak tahu sampai kapan itu akan berlangsung ya. Tapi kalau aku rekomendasi idealnya adalah kita punya dulu why-nya, baru kita ke sana. Itu akan lebih indah sejak langkah pertama. Tapi kalau tidak pun, yang Mas sampaikan tadi, itu juga aku mau lakukan kepada bapakku. Cuma karena aku masih normal aja, aku nggak mau. Karena aku mikir gini. Saya ingat kejadiannya. Iya, aku pengen kan bapakku untuk pergi ke sana. Tapi aku pikir, nanti aja lah. Karena aku pikir kalau dia ngelihat itu ada chance mungkin dia juga mau untuk ngelihat Islam lebih bagus. Ustadz sendiri why-nya belum nemu untuk pergi haji. Aku daftar haji. Aku pengen banget untuk pergi haji. Aku udah daftar haji tahun 2017, tapi ditipu. Ya. Jadi duitku waktu itu aku daftar haji aku sama istriku karena aku niatku awalnya gini, aku ditawarin karena hadiah mu'alaf misalnya. Mau nggak mu'alaf ada loh ininya kuotanya dari sana undangan. Aku bilang aku mau pakai duitku sendiri karena di dalam Islam yang aku pahami bekal itu harus dari kita sendiri. Minimal haji pertama lah aku daftar sama istriku. Gitu? Iya, menurutku sih. Tapi yang lain juga nggak apa-apa kalau nggak gitu. 250 aku daftarin, akhirnya ditipu. Hilang 250 juta. 2017. Sampai sekarang belum jelas tuh. Nah, di sini aku mau kasih tahu, aku punya why-nya. Tapi aku diingatkan oleh beberapa orang juga tentang beberapa cerita tentang haji. Contoh, Kesultanan Utsmani, sultannya tuh jarang pergi haji.
Karena kan kalau dia pergi haji, maka berhenti kepengurusannya terhadap negara dia, atau kepemerintahan dia, atau jihadnya dia. Dan bayangkan kalau dia menghentikan aktivitas-aktivitasnya, berapa banyak mudaratnya untuk orang-orang muslim. Maka mereka berdoa pada Allah, ya Allah mudah-mudahan nih, ini jadi pengganti hajiku. Banyak yang meninggal tanpa haji. Padahal mereka mampu untuk pergi haji. Tapi emang nggak bisa untuk haji tapi tetap berjuang? Nah itu dia, bagi mereka it's not a choice, it's not an option. Karena bagi mereka kalau mereka tinggalin, mereka pemimpinnya. Sama kayak kemarin kan, ada orang bencana pergi umroh. Coba bayangin ya, jadi gini mas, bayangin mas. Aku pernah baca di dalam Al-Quran, Musa itu saking stresnya dengan Bani Israel. Udah jangan bayangin Bani Israel dengan orang kita, masih lebih muda orang kita. Meskipun dalam bencana. Bani Israel itu kan banyak sekali demand-nya, banyak sekali terus kemudian ngeluhnya dan segala macam. Sekualitas Nabi Musa, lalu kemudian dia benar-benar dapat cobaan daripada orang-orang Bani Israel, dia ngelapor pada Allah, ya Allah boleh nggak kita ketemu? Aku pengen ketemu supervisorku nih, aku pengen disemangati, aku pengen dapat arahan nih, gimana nanganin orang-orang kayak gini? Allah bilang boleh, aku kasih waktu ini untuk kita ketemu. Musa saking stresnya ninggalin umatnya lebih cepat untuk ketemu Allah. Apa Allah senang? Allah bilang, ngapain kamu datang lebih cepat? Kan kita sudah kasih tahu waktunya segini, kenapa kamu datang lebih cepat? Lah kenapa? Itu loh, kamu punya kerjaan. Artinya di dalam Islam ngasih fleksibilitas. Kalau kamu punya kerjaan, itulah pahalamu. Jangan pergi umroh. Bahkan haji. Karena di dalam Islam ada beberapa orang yang hajinya ditahan untuk itu. Ada beberapa ulama juga yang hajinya ditahan untuk itu. Tapi ada juga ulama yang pengennya setiap tahun untuk pergi haji. Nah aku secara pribadi ya mas ya, karena melihat kondisi seperti ini, aku tuh setiap kali punya uang, sekarang setelah aku kehilangan uangku 250 juta itu, aku berpikir gini mas, ini mungkin teguran dari Allah bahwa aku belum layak untuk pergi haji, karena aku yakin haji itu kan undangan sama kayak umroh. Berarti kalau haji belum undangan, setiap kali aku punya duit sekarang, dalam pikiranku apa? Ini duit ini berapa banyak bisa dimanfaatin untuk dakwah? Untuk terus kemudian mempercepat dakwah, mempermudah dakwah dan segala macam. Nah sehingga aku nggak tahu aku salah atau enggak, haji jadi prioritas yang lain setelah dakwah kalau aku secara pribadi. Tapi Ustadz kan bisa stres ya, bukan stres ya, maksudnya gimana kalau keinginannya besar sekali, tapi Ustadz juga punya rasa tanggung jawab terhadap perjuangannya. Betul. Kan harus diseimbangkan. Ya nabrak gitu. Nah kan itu dia. Nggak sehat di jiwa gitu. Nah alhamdulillah ini adalah konflik yang menyenangkan. Karena either way aku dapat. Maksudnya? Kan kalaupun aku nggak pergi haji dengan konflik seperti ini, aku tetap dapat pahalanya. Nanti kalaupun aku pergi haji, aku juga tetap dapat. Karena ini konflik yang menyenangkan nih. Oh iya sih. Dan masih belum, untuk saat ini yang lebih menang adalah kepentingan di sini betul untuk perjuangannya. Tahun kemarin aku sempat terpanggil lagi. Aku kan selalu doa sama Allah, ya Allah kasih aku alasan. Kasih aku alasan. Aku termasuk mampu untuk pergi haji, tapi kasih aku alasan. Kasih aku alasan bahwa aku harus memprioritaskan ini dibandingkan dengan banyak hal yang lain yang aku lihat itu manfaatnya nyata untuk umat dan nggak bisa ditunggu. Akhirnya kemarin guruku minta, yuk kita pergi haji. Aku semangat, ini kayaknya tandanya nih. Karena aku jadi punya alasan lagi untuk nemenin guruku pergi haji. Ternyata COVID nggak jadi. Aduh. Ya udahlah aku pikir. Tapi umroh kan ada jalannya. Nah saya baru